Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Raffi Widodo Putra dengan 3 digit NIM Mayer 010. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum inverter sine wave pada kelas praktikum sistem pengendali elektrik kelas A. Jadi pada praktikum ini kami menggunakan Arduino Mega, di mana di sini terdapat datasheetnya. Kita bisa melihat bahwa ada fungsi dari setiap pin dan juga VCC, GND, DC input, juga ada konektor USB ke komputer. Juga terdapat datasheet dari ESP32S2 mini. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sine wave PWM dalam dunia microcontroller dan elektronika daya. Kita tidak bisa gitu menghasilkan gelombang sinus murni secara langsung dari chip digital gitu. Jadi teknik yang digunakan untuk menghasilkan sinus murni tersebut adalah menggunakan SPWM atau sinusoidal pulse width modulation, di mana konsepnya itu adalah dengan teknik mengubah lebar pulse PWM sedemikian rupa sehingga rata-rata tegangannya membentuk pola gelombang sinus gitu. Juga cara kerjanya adalah membandingkan dua sinyal, di mana sinyal referensi gelombang sinus murni frekuensi rendah misalkan 50 Hz yang ingin dihasilkan. Juga sinyal pembawa atau carrier dengan gelombang segitiga atau gergaji yang biasanya frekuensinya tinggi tuh, misalkan 20 Hz. Nah, di sini terdapat contohnya di mana gelombang di sini terdapat gelombang sinusoidal murni yang frekuensi rendah, juga ada sinyal carrier-nya gitu yang berbentuk segitiga. Juga nanti hasilnya akan lebar pulsa dari si PWM tersebut akan lebar di puncak gelombang sinus dan akan menyempit di bagian lembah gelombang sinus tersebut. Seperti ini gitu hasilnya. Ini terdapat dua tipe sinyal SPWM. Yang pertama ada unipolar dan yang kedua adalah bipolar. Juga di PPT ini menjelaskan tentang filter L dan C, di mana L adalah induktor dan C adalah kapasitor. Jadi fungsi dari L dan C filter ini adalah rangkaian filter pasif yang terdiri dari induktor dan juga kapasitor. Fungsi utamanya adalah untuk membersihkan atau menyaring sinyal dengan cara dia smoothing dari sinyal yang dihasilkan gitu. Dalam konteks PWM tersebut, sinyal keluaran dari PWM atau SPWM berbentuk kotak-kotak gitu atau kasar gitu. Dan ketika filter LC ini dikonfigurasikan sebagai low pass filter, akan membuang frekuensi tinggi dari sisi tajam kotak tersebut dan akan hanya meloloskan frekuensi rendahnya gitu atau pola sinusnya. Cara kerjanya adalah induktor akan menahan perubahan arus yang mendadak, dan untuk kapasitor adalah menyimpan dan menahan muatan dan juga menahan perubahan tegangan untuk memperhalus tegangan. Di sini bisa kita lihat bagaimana terjadinya perubahan gitu dari penggunanya filter. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Widodo Putra dengan 3 digit NIM Mayer 010. Pada sini ini saya dapat rangkaian skematiknya pada saat praktikum, di mana pada PPT kali ini saya akan menjelaskan tentang perkenalan MATLAB. Gambar ini kita menggunakan VCC 5 volt, jadi pada MATLAB itu PWM, pin PWM, sistem pin dinamis, RPWM, dan juga pin RPWM, dan juga di sini dan pemodelan ini sistem mekanik B- dan B+ juga ada pengenalan sistem kita sambungan kepada supply. Pada pertama adalah sebuah dan
penjelasan pada tentang pin transformasi M Laplace, plus dan M di mana minus persamaan diferensialnya itu adalah kita d sambungkan kuadrat pada x per contoh dt yang 2 nantinya dt kuadrat akan dimasukkan ke ditambah 2 dx per dt ditambah pada 5x percobaan Yang LC filter dan tidak. Jadi di sini ya, kita dan menggunakan sehingga filter s LC kuadrat tersebut x yang dalam kurung bisa S ditampilkan lah pada grafik tambah 2sx osiloskop itu sendiri. dalam kurung S Dan di sini ditambah 5x dalam kurung kita S. tidak Dan menggunakan hasilnya akan menjadi filter LC itu. Oh. Dan dapat terlihat jelas lah perbandingan atau perbedaan dari dalam kurung sinyal S. yang dihasilkan pada saat Lalu menggunakan LC dapat filter juga tidak menggunakan LC filter. disederhanakan lagi menjadi kurung S kuadrat ini tambah 2s tambah 5 kami menggunakan x cobaan menggunakan dalam kurung S dan Harganya hasilnya ini akan menjadi kita makan 10%. dalam kurung S. Oke, kita mulai percobaan Ini bisa 10 dilihat skenario lalu, dan pada cara otomatis. Di slide selanjutnya ada penjelasan tentang filter dari skenario. si rumusnya adalah Oke guys, dia tersebut belum menyala Cobaan 10 Di- skenario dan dia dan berkesan cara dengan otomatis. output acak-acakan per input dan yang hasilnya pada adalah saat diaktifkan y dia akan smooth gitu. pada selanjutnya ada permodelan sistem seperti sistem elektrik, mekanik, Di dan sini kontrol. kita menggunakan Terdapat dua sistem kontrol yang yes. sama adalah sistem S2 di mana input akan masuk ke kontrol lalu dikirim ke plan dan output mana tanpa adanya feedback. kita mengontrol Lalu selanjutnya ada sistem closed loop di mana input ini terdapat masuk ke kontrol beberapa panel di mana Ke plan. terdapat panel Output. frekuensi, yang nantinya panel hasil dari output tersebut juga akan ada dibaca oleh sensor. sensor dan dikembalikan ke input. Dan selanjutnya akan masuk ke simulasi MATLAB. Kita bisa lihat hasil dari kontrol SPWM pada laptop yang ditampilkan pada osiloskop tersebut. Lalu percobaan selanjutnya adalah percobaan menggunakan ESP Mini S2 pakai BIMOS, tapi kita sudah memakai variasi ketiga. kita bisa lihat bahwa 25 kilo, 100 Hz, 85%. perbandingan grafik yang dihasilkan 25. pada saat menggunakan beban dan tidak menggunakan beban adalah grafik yang dihasilkan pada osiloskop ESP S2 Mini yang menggunakan beban itu grafiknya lebih cenderung kecil gitu frekuensinya. Variasi ke-9. Ini grafik yang dihasilkan dari ESP Mini S2 ditambah beban dan ini pada saat beban itu grafiknya cenderung lebih besar. Ini masih pakai BIMOS, tapi kita sudah memakai BBS. Mungkin cukup segitu saja presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.